Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami. 1. Metode ceramah. Metode ceramah adalah penyajian informasi secara lisan, baik formal maupun informal. Ceramah merupakan salah satu penyajian atau penyampaian bahan ajar dengan cara lisan dari guru ke murid. Metode pengajaran ini sering digunakan oleh guru dalam kelas karena tidak memerlukan peralatan khusus dalam penyampaian materi. Penggunaan metode ini sifatnya sangat praktis dan efisien bagi pemberian pengajaran yang bahannya banyak mempunyai banyak peserta didik. Metode ceramah merupakan cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan. Oleh karena itu, metode ini boleh dikatakan sebagai metode pengajaran tradisional karena sejak dulu metode ini digunakan sebagai alat komunikasi guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 1. Kelebihan dan kelemahan metode ceramah. Menurut Setianto, berikut ini adalah beberapa kelebihan yang diperoleh guru saat menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi pelajaran, serta ada juga kelemahan yang harus diperhatikan guru agar tidak menimbulkan kekacauan dalam wilayah pembelajaran. Kelebihan metode ceramah. 1. Menghemat waktu dan biaya. 2. Dapat menjelaskan lebih banyak hal kepada murid. 3. Memudahkan guru dalam menyusun rencana pembelajaran. Kelemahan metode ceramah. A. Mempersulit murid yang kurang memiliki kemampuan menyimak dan mencatat dengan baik. B. Mendorong verbalisme atau banyak menghafal, padahal kecenderungan ini sering tidak disukai oleh murid dalam proses pembelajaran. 2. Metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran untuk memecahkan suatu permasalahan yang memerlukan beberapa jawaban alternatif yang dapat mendekati kebenaran dalam proses pembelajaran. Metode diskusi dapat merangsang murid untuk berpikir sistematis, logis, kritis, bersikap demokratis dalam penyumbangan pikiran-pikiran untuk memecahkan sebuah masalah. Apabila hendak menerapkan metode diskusi, guru perlu merancang konsep yang matang terlebih dahulu hingga murid berpikir kritis serta mengeluarkan pendapat secara rasional dan objektif dalam memecahkan suatu permasalahan. Hal yang perlu diperhatikan, metode diskusi berbeda dengan tanya jawab. Sebab metode tanya jawab dapat langsung diselesaikan hanya dengan satu jawaban. Adapun metode diskusi diwarnai dengan banyak jawaban yang sama-sama mencoba memperlihatkan kebenaran. Menurut Setianto, di mana dalam penggunaan metode pembelajaran diskusi dalam proses belajar mengajar, adanya kelebihan dan kelemahan di antaranya. Kelebihan metode diskusi. 1. Merangsang kreativitas murid dalam bentuk ide, gagasan, inisiatif, serta terobosan baru dalam pemecahan masalah. 2. Memperluas wawasan murid. 3. Mendorong murid untuk selalu bertanggung jawab terhadap pendapat, keputusan, atau kesimpulan yang diambil. Kelemahan metode diskusi. Sulit memprediksi hasil sebab seluruh proses diskusi sangat bergantung pada kecepatan pemimpin diskusi serta partisipasi aktif peserta. B. Memerlukan waktu yang cukup lama sehingga metode ini cocok diterapkan pada semua topik. Sebab diskusi hanya dapat digunakan untuk membahas hal-hal yang bersifat problematik.